Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya buat Jaki dengan nomor 231505 dari kelas 4 5B07. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang telah direview dari benar yang saya pilih. Yang pertama dengan judul jurnal pengaruh kompensasi terhadap semangat karyawan dengan sistem outscoring sebagai federasi kasus karyawan outscoring PT Autoplastik Indonesia. Nama penulis dan penerbit ada Dia Suara, Muhammad Darul Fadli, dan Eri Rasmawati. Tahun terbit jurnal tersebut tahun 2025 dengan Sinta 4. Abstrak. Sumber daya manusia memiliki peran penting strategis dalam menjaga keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan, sehingga karyawan diharapkan memiliki semangat kerja yang tinggi. Namun penerapan sistem kinerja outscoring kerap menimbulkan permasalahan, terutama terkait keadilan kompensasi yang diterima karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan outscoring dengan sistem outscoring sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan dilakukan di Autoplastik Indonesia selama 6 bulan. Sampel penelitian berjumlah 100 karyawan outsourcing yang ditentukan menggunakan rumus Points-Run. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan metode partial least square atau PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS 4 hasil penelitian ini membawa kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Outsourcing, selain itu sistem outsourcing terbukti memoderasi pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja. Namun dengan arah memperlemah hubungan tersebut. Temuan ini mengidentifikasi bahwa meskipun kompensasi mampu meningkatkan semangat kerja, penerapan sistem outsourcing dapat mengurangi kekuasaan pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan memperhatikan kebijakan kompensasi dan pengelolaan sistem. Latar belakang sumber daya manusia merupakan faktor penting hingga menunjang keberhasilan perusahaan, sehingga diperlukan karyawan dengan semangat kerja yang faktor yang mempengaruhi semangat kerja adalah kompensasi, baik berupa kompensasi yang langsung maupun tidak langsung. Kompensasi yang sesuai dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Namun penerapan sistem kerja outsourcing sering menimbulkan permasalahan seperti keterbatasan hak dan ketidakpastian status kerja yang berpotensi menurunkan semangat kerja karyawan. PT Autoplastik Indonesia sebagai perusahaan manufaktur otomotif juga menerapkan sistem outsourcing dan menimbulkan indikasi penurunan semangat kerja karyawan. Outsourcing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja dengan sistem outsourcing sebagai variabel moderasi. Variabel ini menggunakan variabel kompensasi, X satunya kompensasi, variabel Y-nya semangat kerja, variabel moderasi, variabel moderasi, sistem outsourcing. Bisa berdasarkan variabel kompensasi X satunya
Kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balai jasa atau pekerjaan yang dilakukan baik berupa kompensasi langsung maupun tidak langsung. Cara beliannya semangat kerja, yaitu semangat kerja adalah sikap, kondisi mental serta dorongan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang tercermin dari produktivitas, kedisiplinan, loyalitas, dan kenyamanan kerja. Sistem outscoring variabel selanjutnya, sistem outscourcing adalah sistem kerja yang melibatkan pihak ketiga, yaitu penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilakukan di PT Autoplastik Indonesia selama 6 bulan, yaitu dari Oktober 2004 hingga Maret 2025. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan outsourcing yang berjumlah 250 orang dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus konstan tingkat kesamaan 5%. Kumpulan data dilakukan melalui penyampaian kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel kompensasi, semangat kerja, dan sistem outscourcing menggunakan skala Likert dan data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode partial research square atau PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS 4 melalui pengujian model ukuran atau outer model struktural serta uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel penelitian. Selanjutnya ada hasil. Satu kompensasi sebagai variabel X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan outsourcing. Nilai koefisien jalur sebesar 0,341, nilai T statistik 3,410, dan p-value 0,001 lebih kecil daripada 0,05 yang menunjukkan pentingnya promosi jabatan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, peluang, pengembangan diri, dan akselerasi perusahaan. Kedua, semangat kerja. Semangat kerja karyawan outsourcing dipengaruhi secara signifikan. Kompensasi variabel ini tercermin melalui indikator produktivitas, tingkat absensi loyalitas, dan kenyamanan kerja, indikator lab menjadi indikator jaminan dengan nilai bonding factor sedikit yang menunjukkan bahwa rasa senang dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan sangat meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, sistem outscoring berperan sebagai variabel moderasi. Sistem outscoring berperan sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara kompensasi dan semangat kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem outscoring memperlemah pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja dengan nilai koefisien moderasi 0,009, statistik 2,311 dan p-value 0,021 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi berpengaruh positif, penerapan sistem outscoring menyebabkan pengaruh tersebut menjadi kurang kuat. Kesimpulannya, dapat kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja karyawan outscoring. Namun, sistem outscoring memperlemah pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja. Sarannya, penulis menyarankan agar perusahaan disarankan meningkatkan keadilan kompensasi dan pengelolaan sistem outsourcing, sedangkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mengaruhi semangat
kerja. Jurnal kedua itu dengan berjudul pengaruh kompensasi disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Simco Plant Banten. Nama penulis ada Bunga Permatasari dan Anti Sasti. Tahun jurnal tersebut tahun 2022. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Simco Plant Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel 85 karyawan tetap yang dipilih melalui sampel random sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan metode partial least square atau LS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Latar belakang. Kinerja sumber manusia merupakan kinerja sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan karena menjadi penentu keberhasilan perusahaan, menjadi penentu tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengolah karyawan secara efektif dan efisien agar mampu bersaing. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Kompensasi diberikan sebagai balas jasa atas pekerja yang telah dilakukan karyawan, sedangkan disiplin kerja mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Selain itu, motivasi kerja berperan dalam mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal. Di PT Simco Plant Banten sebagai perusahaan di bidang engineering, procurement, construction atau EPC masih menghadapi permasalahan terkait kedisiplinan dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kompensasi disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel ini menggunakan kompensasi sebagai X1, disiplin kerja sebagai X2, dan motivasi kerja sebagai X3, dan kinerja karyawan sebagai Y. Definisi operasional variabel. Kompensasi X1. Kompensasi adalah seluruh bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan pada karyawan atas pekerja yang telah melakukan baik kompensasi langsung maupun tidak langsung. Variabel X2 disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap dan perilaku karyawan dalam menaati peraturan dan ketentuan perusahaan, baik tertulis maupun tidak tertulis, secara sadar dan sukarela. Selanjutnya, motivasi kerja sebagai X3. Motivasi kerja adalah dorongan atau energi dalam diri karyawan yang menimbulkan semangat untuk bekerja dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kinerja karyawan sebagai variabel Y. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai karyawan yang baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan jawab yang diberikan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Simco Plant Banten. Sementara itu, disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel disiplin kerja memberikan pengaruh sebesar 26,50%, sedangkan motivasi kerja memberikan pengaruh sebesar 29,53% terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh tingkat disiplin dan motivasi dibandingkan kompensasi.
Kesimpulannya, di sini berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan disiplin kerja motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan. Di Sebagai bentuk disiplin dan motivasi kerja karyawan, maka semakin baik kerja saran perusahaan disarankan untuk meningkatkan disiplin dan dan motivasi kerja karyawan serta meninjau kembali sistem kompensasi agar mendukung peningkatan kinerja. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. Baik, jurnal ketiga dengan judul pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap komitmen organisasional studi pada PT Pos Indonesia Erlangga Semarang. Nama penulisnya yaitu ada Vandika Diovian, Pramono, dan Suko Piriono. Tahun terbit jurnal ini tahun 2023 dengan tereditasi Sinta 4. Tujuan dari penelitian ini, abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh beban kerja kompensasi terhadap kepuasan dan dampaknya pada komitmen organisasional pada pegawai PT Pos Indonesia cabang SPP Erlangga Semarang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 120 orang pegawai PT Pos Indonesia cabang SPP Erlangga Semarang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan Sobel tes hasil. Analisis dapat disimpulkan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya latar belakang. Dalam menghadapi persaingan global, perusahaan diatur memiliki sumber daya manusia yang berkualitas berkomitmen tinggi. Komitmen organisasional karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya beban kerja, kompensasi, dan kepuasan kerja di PT Pos Indonesia cabang SPP Erlangga Semarang. Masih menghadapi permasalahan yang berupa beban kerja yang tinggi, kompensasi yang dirasa belum optimal, serta tingkat kepuasan komitmen karyawan yang belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan menganalisis pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap komitmen organisasional karyawan. Variabelnya yaitu beban kerja sebagai X1 dan kompensasi X2, kepuasan kerja yaitu Y1, komitmen organisasional yaitu Y2 sebagai variabel dependen. Definisi operasional variabel. 1. Beban kerja. Beban kerja adalah sejumlah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kemampuan yang tanggung jawabnya. Indikator, target kerja, kondisi pekerjaan, dan penggunaan waktu kerja standar pekerjaan. 2. Kompensasi. Kompensasi adalah seluruh bentuk balas jasa yang diterima karyawan setelah atas kontribusi yang diberikan ke perusahaan. Indikatornya gaji, intensif, tunjangan, dan fasilitas. Kepuasan kerja Y1. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang karyawan terhadap pekerjaannya. Indikatornya yaitu kepuasan terhadap pekerjaan, atasan rekan kerja, dan imbalan. Yang keempat, komitmen organisasional sebagai Y2. Komitmen organisasional adalah tingkat
keterikatan dan keringanan karyawan untuk tetap bekerja bagian dari organisasi. Indikatornya yaitu ada komitmen efektif, berkelanjutan, dan normatif. Metodologi penelitiannya itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatif. Populasi penelitian adalah karyawan PT Pos Indonesia SPT Erlangga Semarang dengan sampel sebanyak 80 responden yang ditentukan menggunakan teknik sensus melalui kuesioner berskala dan dianalisis menggunakan struktural modeling dan SI berbasis PLS dengan bantuan aplikasi Smart PLS. Ini bahwa beban kerja baru negatif signifikan kepuasan kerja dengan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional. Beban kerja dan kompensasi juga berpengaruh tidak langsung terhadap komitmen organisasional melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beban kerja dan kompensasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dan kepuasan kerja berperan penting dalam meningkatkan komitmen organisasional. Kepuasan kerja terbukti menjadi variabel perantara yang memperkuat hubungan antara beban kerja dan kompensasi terhadap komitmen organisasional. Sarannya, yaitu perusahaan dapat disarankan untuk mengelola beban kerja secara proporsional dan meningkatkan sistem kompensasi guna meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan. Peneliti juga selanjutnya dapat diharapkan menambahkan variabel lain dan memperluas objek penelitian tersebut. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.